mending diganti jok yang bisa memandu acara. Joki Sitohang. Oke, Joki Ada Sitohang. Pak Jok ngelawak bisa aja dia. Ditanya apa-apa tentang pemerintahan gak apa. Kok feeling gak enak nih. Yo 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 yo. Yo what's up man? Gak bisa opening kayak gitu, gak bisa gue opening kayak gitu bro. Ya balik lagi di channel ini lah pokoknya ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya. Ya seperti biasa lah guys ya, apalagi si channel ini kalau bukan reaction ya. Jadi kita langsung lanjut aja cari konten-konten yang aneh-aneh di internet saat ini. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita lanjut ke kontennya. Ditinggal pacar no, ditinggal motor yes. Ya hilang. Astaga bro, yang namanya nasib gak ada yang tahu ya. Motor aja gak mau dia naikin loh, apalagi yang lain coba. Yang lain. Nenek moyangnya kerupuk. Wih. Anjir. Gede banget cuk. Kerupuk apa itu? Kerupuk kayak gini makannya bisa berapa lama coba habisnya? Doyan kerupuk sih doyan, tapi ya kerupuknya segede ini kayak gimana nyimpennya kira-kira? Belum lagi makannya bakalan kayak gimana tuh makan kerupuk segede ini coba? Nyimpennya juga nyimpen di mana gitu? Seiring teknologi berkembang ini tersedia kloset pintar yang membantu melancarkan BAB. Hah? Hah? Masa ya ditancepin di bawah gitu ya? Beneran bro. Jadi simulasinya kayak gini bro. Ngebayangin aja udah ngilu bro. Gimana kalau dipraktekin beneran kira-kira? Apalagi nih? Bro, kira-kira lah bro kalau bikin konten bro ya bikin mimpi buruk gitu. Kira-kira lah bro kalau bikin konten bro. PT Kandang Demit TBK aja apa lagi nih? Nah, sekarang saya sudah berada di depan PT Kandang Demit. Saya akan melihat-lihat demit yang mau diekspor. Sekarang saya sudah di dalam gudang utama. Di kiri kanan ini deretan kuntilanak yang kita tangkap. Semuanya masih hidup, dikurung dan dijaga. Mereka sedang dipersiapkan untuk diekspor ke Tiongkok bulan depan. Prosesnya rapi dan aman. Film horor luar negeri itu nggak ada yang serem, makanya mereka minta dikirimin demit asli dari Indonesia. Contohnya, anjir, bisnis impor demit ya nih ya, bisnis impor demit dari Indonesia ini. Emang Indonesia ini emang banyak demitnya kok emang. kuntilanak nih. Nah, jadi untuk urusan tuyul, kita juga punya tuyul asli dari Indonesia. Nggak kalah jauh menyeramkan, ini dia contohnya. Nah, khusus untuk yang ini, kita impor langsung dari Korea. Karena pocong Indonesia terlalu menakutkan, jadi kita datangkan pocong luar. Ini khusus untuk memenuhi permintaan pembeli lokal. Nah, ini salah satu pembeli dari China, namanya Xiaomi. Nah, untuk pengiriman kami menggunakan pesawat khusus. Ini pesawat spesial untuk mengangkut demit-demit dari sini. Sekarang masih dalam proses pengangkutan. Oke, sekian dulu penjelasannya. Kalau kalian punya teman kelakuannya kayak setan, jual aja ke saya, saya ekspor. Bye-bye. AI bisa kayak gini bro, serius bro, ngeri kan AI kan. Gue bilang juga apa, AI itu makin ngeri bro, AI bro. PT Kandang Demit ya, tapi emang cocok bro. PT Kandang Demit ini cocok banget di ya bro, soalnya ini banyak banget demitnya gitu loh. Apalagi di sana loh, di gedung itu loh. Banyak itu demitnya, itu banyak. Ekspor aja sana keluar, di situ laris itu, jual murah aja lah. Motor saya lagi sakit nih Pak, luka. Gimana nyembuhinnya ya? Tuh, baret dia. Ini masalah klasik bro, masalah klasik ya, jok-jok sobek ini masalah klasik banget nih. Lama lagi Pak, lukanya dalam banget lagi punya saya tuh. Tuh, ya sama lah, sama. Operasi kali ya. Sama. Kalau sakitnya gitu, kata saya mah dibawa ke Buyung Taylor aja Pak. Itu joknya ganti sama yang jago lari aja Pak, biar ngebut. Joki. Wih, mending diganti jok yang bisa memandu acara. Joki Sitohang. Oke, Joki Ada Sitohang. Pak Jok ngelawak bisa aja dia. Ditanya apa-apa tentang pemerintahan gak paham. Kok feeling gak enak nih? Feeling gak enak nih. Paham.
Apalagi anaknya juga nggak paham apa-apa tuh tentang pemerintahan. Namanya Jokowi. Nih orang ini Jokowi. Ini anaknya nih. Namanya Joseph. Yang nggak paham apa-apa tentang pemerintahan. Oh Jokowi, aman. Ternyata di luar bro, orang luar, Jokowi gitu loh, maksudnya orang luar. Kirain ya di sini juga ada sih yang ngelawak kayak gitu. Ada. Kalau nggak salah namanya itu Oke, mari kita coba. Salamat po. Oh, terima kasih. Dalam berbagai negara nih. Kitus. Obrigado. Kamsahamnida. Aduh, susah. Susah ini. Susah. Kita nggak butuh bantuan asing. Kalau cuma 1 miliar, pemerintah juga bisa. Aduh, takut. Cuman 10 miliar aja banyak gaya. Pemerintah lebih dari itu. Berhasil. Anjay. Aduh, gak ikut komen ya. Ini buat kalian yang udah punya anak ya, jangan lupa selalu ngajarin anak kalian buat minta tolong, minta maaf. Dan yang ketiga itu tadi ya, terima kasih gitu loh. Susah banget ngomong terima kasih gitu loh ya. Terima kasih gitu. Berargumen dengan orang narsistik sering terasa menguras energi karena tujuan utamanya bukan mencari solusi, melainkan mempertahankan citra diri. Ya, betul banget bro ya. Kira-kira kayak gini nih. Nah, ya betul banget. Gak usah kita berargumen lah, kita bercerita aja tentang hidup kita kayak gimana, masalah yang kita hadapi gimana gitu. Orang-orang yang narsistik ini gak mau kalah bro. Orang-orang kayak gini nih gak bakal mau kalah susah gitu, gak bakal mau kalah menderita gitu loh. Dia harus yang lebih susah, dia harus yang lebih sedih, dia harus yang lebih berat hidupnya gitu. Jadi ya emang malah menguras energi gitu loh kalau kita cerita sama orang yang salah. Bapaknya marah gara-gara anaknya salah beli lampu bisa nyala kalau teriak. 你傻子不是把家里都保不住，叫你换个档，你换什么声控灯啊？哦吼，还是个尖叫声的。你不是说节约成本吗？节约成本也不能这样子节约成本啊！哦吼，一晚上搞得我不是放错图就是放错油，切个菜把指甲都切了。哦吼，灯坏都是带呀。你见过哪个厨师带着头灯炒菜的？哦吼，你以为是钓鱼吗？还在头灯？抠门的，我见多了，没见过你这么抠门的。哦，赶紧叫我这个师傅过来把灯换了。Gimana ya bro, kadang teknologi itu memudahkan gitu, kadang-kadang ya kayak gini nyusahin malah. Bos, selamat ya, targetnya tercapai. Saya kasih bonusnya tipis. Bonusnya tipis bro, bonusnya tipis. Nah, ya. Nah, ini faktanya bro, ini faktanya ya. Ini fakta dunia kerja, mamam tuh dunia kerja tuh. Dapatnya tipis bro, dapatnya tipis. Halo, gue terapis dan gue bisa bikin mental health lo lebih baik dengan langkah-langkah ini. Ngapain? Masih. Lah. Ini sih nggak bikin sembuh, malah bikin tambah parah ini bro, kayak gini bro ya. Narto bakul pakan. Oh, ini orang jual makanan hewan ini ya. Biasanya makanan burung. Ya, Narto bakul pakan telepon. Tak angkat ya. Lah. Kok lari? Kok malah lari sih bapaknya? Halo Mas. Ayo ning Songgoriti di Dokore. Sampe ning biae toko su. Ketahuan. Oh ya ramah ngenteni ket mau. Gendang yo cepetan. Ini sih triknya udah bener ya, namanya udah diganti, udah bener. Tapi kesalahannya fatal gitu loh. Kenapa HP-nya dipegangin ke istrinya? Aduh, Narto bakul pakan, Narto si Narto ini. Kalau kayak gini kira-kira siapa yang salah masuk server ini? Ya nggak tahu ya, nggak berani komen gue kayak gini nih, takut. Nah, ngapain lagi nih kayak gini nih?
Pindah, geser. Geser, bisa geser. Orang udah dikasih kemudahan, malah nyari kesusahan.